Pernah ada pepatah, lempar batu, sembunyi tangan. Tapi kali ini gue tambahin lagi nih, jadi lempar batu, kena orang, sembunyi tangan, sekaligus memberikan tangan orang lain. Supaya tangannya tetap bersih. Jadi panjang ya pepatahnya. Jangan lupa bos, negeri kita ini menganut sistem presidensial. Bukan wapresidensial atau mantan presidensial. Jadi dalam hal apapun, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Jadi harusnya ya, baik atau buruknya sebuah keputusan, presiden yang harus menanggungnya. Kali ini kita bicara soal pajak, teman-teman. Fakta yang sedang terjadi saat ini, dalam hal ini kenaikan pajak. Yang naikin pajak, Jokowi. Yang kena kemarahan rakyat, ya Prabowo. Gimana rakyat gak marah coba? Bayangin bos, pajak naik 9%. Dan masyarakat yang baru seneng. Upah minimum provinsi atau UMP naik 6,5%. Jadi batal deh bahagianya. Karena dengan naiknya pajak ini nih, otomatis akan menaikkan juga kan harga-harga barang dan jasa. Jadi buat elu nih yang udah seneng gajinya naik, terus punya mimpi mau beli ini, mau beli itu. Sebaiknya kubur lagi deh mimpinya. Karena duit gaji lu ini yang naik cuma 6,5% itu tetap akan dipakai untuk menambal kebutuhan hidup lo ke depan. Yang bakal semakin mahal ke depannya. Gimana nggak mahal coba? Kalau gaji naik cuma 6,5%, tapi pajak naiknya 9%, lo pasti bingung kan? Dan bertanya-tanya, Loh, kok 9%? nah kan naiknya itu dari 11% ke 12% kan? Dari mana 9%-nya? Nih gue ajak berpikir secara logika dan sehat ya, bukan logika bucin. Penambahannya emang cuma 1%, tapi kenaikan itu 9%. Dari mana? 1% dari 11% itu kan 9%. Contohnya gini deh, ini misalkan gaji lo nih, sebelumnya lo punya gaji 5 juta, terus naik 6,5%. Kan jadinya lo akan terima sekitar 5,3 juta. Pajak itu juga gitu. Lo bisa beli barang 500 ribu, bayar pajaknya yang sebelumnya 55 ribu, sekarang lo harus bayar itu 60 ribu. Silakan, lo hitung sendiri aja berapa persen. Jadi jangan termakan narasi-narasi indah yang bilang pajak naiknya cuma 1% bos. Gua rasa itu cuma bahasa gombal aja. Kalau UMP dibilang 6,5% biar terkesan besar, tapi kalau pajak naik dibilang 1% biar terkesan kecil. Padahal kenyataannya enggak gitu bos. Naiknya 9% bos. Dan nanti rakyat akan ngerasa sendirilah kalau pajaknya udah resmi dinaikin. Ya rencananya kan sekitar awal tahun 2025 kan mau dinaikin. Kita lihat aja nanti gelombang kemarahan rakyat ke depan. Gue prediksi sekitar 5-6 bulan setelah pajak naik nih akan mulai banyak yang marah kepada Presiden Prabowo. Karena di situ biasanya masuk fase-fase penyesuaian harga barang dan jasa. Lalu kalau rakyat udah marah nih, apakah Jokowi mau tanggung jawab? Gue rasa nggak bakal lah dia mau tanggung jawab. Yang ada nanti bakalan ngeles sana sini dia. Biasalah. Kalau Fufu Fafa, maksudnya Wapres Gibran gimana bang? Seperti biasa, dia akan turun bagi-bagi bansos dan susu untuk terlihat menjadi superhero yang seolah-olah hadir di tengah penderitaan rakyat. Supaya rakyat lupa kalau yang udah bikin kacau ya bapaknya sendiri. Dan dia adalah bagian yang ikut juga merusak tatanan bernegara. Dan menghancurkan mimpi rakyat yang bermimpi bisa lebih sejahtera setelah kenaikan UMP mereka. Apakah kali ini rakyat masih akan tertipu dengan penampilan polos dan lugu mereka? Ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Soalnya gini ya, agak aneh juga sih. Kalau ibaratnya udah digebukin, diinjek-injek, ditipu berkali-kali, tapi masih aja nggak sadar juga. Walaupun yang ngegebukin itu, yang injek-injek itu, yang nipu itu sambil pakai senyuman, tapi kan tetap aja sakit rasanya bos. Kalau menurut gua nih, ini adalah momentum Presiden Prabowo ya untuk nunjukin kalau beliau berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada Jokowi dan keluarganya. Banyak yang ngelihat kalau saat ini nih Presiden Prabowo tuh kayak masih belum berkuasa, ya dalam arti sesungguhnya lah. Kan masih terkesan disetir lah sama Presiden Jokowi. Banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa sih nggak di-cut aja tuh orang-orang Jokowi dari pemerintahan? Gue cuma bisa jawab dari sudut pandang gue ya.
Kalau mengelola negara itu kan nggak semudah itu, bos. Ada yang namanya menjaga stabilitas. 10 tahun loh mimpin negara. Maka udah dipastikan, jajaran aparatur negara saat ini hampir semuanya adalah dalam tanda kutip nih, ya pasti orang-orang Jokowi. Nah, untuk mindah-mindahin apalagi ngekat-ngekatin orang itu nggak gampang, bos. Karena harus ada dasar argumentasinya atau dasar hukumnya lah. Dan dugaan gue nih, inilah yang membuat Presiden Prabowo terkesan masih manut aja dengan Jokowi. Situasinya beda dengan Jokowi tahun 2014 lalu. Posisi Presiden SBY waktu itu kan adalah berseberangan ya. Jadi nggak bakal ada intervensi lah dari Jokowi ke SBY atau sebaliknya. Karena kan memang nggak bisa. Orang berseberangan gimana mau intervensi? Kalau Presiden Prabowo sekarang kan justru kemenangannya terlihat jelas dan lugas kalau dibantu oleh Jokowi. Jadi kita harus maklum lah kalau emang agak-agak ribet situasi Presiden Prabowo saat ini. Kita sebagai rakyat ya sabar-sabar dulu lah. Yang penting oke gas. Mau lu kelaparan kek, mau anak lu gak bisa sekolah kek, susah makan kek, tetep aja oke gas. Apa aja yang digas? Ya udah tahu, kok tanya saya. Tapi di tengah kegalauan rakyat nih, gue cukup kaget juga sih baca berita ini. Secara ekonomi mungkin pembangunan tol ini dinilai nggak berdampak signifikan ya untuk perekonomian rakyat. Buktinya kan udah jelas ya, dengan adanya jalan tol, harga barang kok nggak turun-turun. Bukannya tujuannya dibangunnya jalan tol itu untuk mempermudah transportasi ya, supaya harga barang jadi turun. Jadi dari tujuan ekonominya, pembangunan tol ini kan udah bisa dibilang gagal. Dan mungkin ini membuat Presiden Prabowo ingin menyetop kali ya pembangunan tol baru. Nah itu kalau dilihat dari sisi ekonominya. Tapi kalau gue lihat dari sisi politiknya nih, dengan disetopnya pembangunan tol baru ini merupakan perlawanan politik kepada Jokowi nggak sih? Karena kan kita semua tahu ya, kalau pembangunan jalan tol ini adalah proyek andalan Jokowi ketika masih menjabat. Jadi kalau proyek andalannya diganti, buat gue ya itu cuman simbol perlawanan aja. Presiden Prabowo kayaknya mulai menunjukkan nih, kalau sekarang dia adalah presidennya. Dia yang menentukan arah pembangunan bangsa ini. Dia yang menahkodai perjalanan bangsa ini, setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Saran gue nih buat timnya Presiden Prabowo, jangan kalah gercep sama timnya Wapres, bos. Karena di dunia politik ini kan persoalannya klaim-mengklaim. Kalau citra yang baik diklaim sama Wapres, dan pastinya ke bapaknya juga kan. Dan citra yang buruk harusnya ditanggung oleh presiden. Bisa bahaya nanti buat posisi politiknya Presiden Prabowo ke depan. Menurut gua mau susah atau senang, sosok presiden harus hadir lah. Mau ada kabar baik, mau ada kabar buruk, ya wajah presiden harus ada. Rakyat mau lapor ya ke presiden, bantuan ya bantuan presiden atau pemerintahan. Jangan ada yang merasa sejajar, apalagi merasa lebih tinggi dari presiden. Ya semoga ini bisa segera disadari lah oleh timnya Pak Prabowo ya. Karena gimana pun juga Prabowo saat ini adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dan sekali lagi gue ingetin, negara kita itu menganut sistem presidensial, bukan wapresidensial, apalagi mantan presidensial. Sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan nih sama kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.